romantic any deeper now. I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. There's a record crowd at London Stadium today with the Claret Blue Army out in force. It's a big game for West Ham. Delighted to welcome Sir Trevor Brooking to TalkSport. Trev, morning. Morning, Trevor. Morning. How are you, Trev? I'm all right, Andre, yes. Take a touch. Come, boys. We gotta go. Come on, Ollie. Nuno Moscow, Cabernet Moscow. Right, so who's the best player then? We remember all the old players. Who's the best player? Bobby Moore, of course. He used to run past my house every morning. Hello, Mark. How are you? Yeah, thanks. Guys, let's drink up, eh? And we get one over the ground. Hey, nobody! Lanzini! It's Lanzini! Oh, magnificently done! Antonio with 6 minutes to play. So, best goal ever. Trevor Brooking, 76. Sir Trevor. For me, it was Andy Carroll the other week. Oh, what a goal from Andy Carroll! This is a family. This ain't a football club. Halo guys, balik lagi bersama gua Rafael Torik di channel RAT. Kita akan lanjutkan series PSP Master League Road to Glory West Ham United di episode kelima, Pak. Dan seharusnya video ini bakal gua naikin atau gua up sekitar malam minggu tadi malam, tapi ternyata ada sesuatu hal yang nggak bisa gua tunda, Pak. Jadi mau nggak mau gua harus upload di minggu pagi sepertinya, dan waktunya nggak kejar juga. Kualitas video pertama yang gua record ternyata nggak terlalu bagus menurut gua, dan pada akhirnya gua memutuskan untuk record ulang di saat ini jam 4 subuh, Pak. Jam 4 subuh, jam 4 dini hari, minggu pagi tepatnya, dan gue mau nggak mau harus record ulang ini. Kebetulan gue juga masih seger, masih pagi, udah istirahat. Next, kita bakal lanjut lagi di fixture ke-13. Kita bakal ketemu mantan kita yaitu Nottingham Forest, lalu kita bakal ketemu Newcastle United, salah satu tim kaya di Premier League, dan dua tim besar yaitu Arsenal dan Manchester City di fixture 15 dan 16, Pak. Kayaknya di episode ini kita bakalan nyampe last gamenya sama Arsenal. Kalau misalkan gue lagi mood Manchester City, kita sikat juga kalau bisa, Pak. Nanti kita lihat mood gue aja. Tapi sepertinya seperti biasa di satu episode gue bakal main 2-3 match kalau misalkan nggak ada halangan. Kalau misalkan gue moodnya nambah Manchester City, mungkin bisa kita sikat pada episode kali ini. Next game kita bakal lawan Nottingham Forest. Seharusnya episode kelima ini dilakukan secara streaming. Ternyata tadi malam ada ada kendala yang nggak bisa gue sama sekali perkirakan, yaitu jaringannya sangat relet gitu ya. Jadinya live streamingnya kita ganti dengan konten offline, Pak. Sangat disayangkan gitu. Padahal gue udah niat banget untuk live streaming tadi malam minggu. Kebetulan malam minggu kan banyak yang libur juga kan, dan konten gue bisa menemani kalian begadang. Tapi sangat disayangkan untuk providernya, jaringannya sangat bapuk sekali, dan pada akhirnya banyak yang request konten offline. Ya jadilah konten offline seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu di next opponent Nottingham Forest, sang klub mantan kita. Mereka bakal bermain 4-4-2, Pak. Di sini, Pak, otomatis pakai 4 CMF di tengah. Mereka
secara praktis alur serangannya bakalan melalui tengah Pak sepertinya, karena mereka punya 4 CM. Sisi sayap mereka sepertinya bisa kita eksploitasi dengan 2 wingback kita dan 2 winger kita yang sangat cepat. Bisa kita eksploitasi sisi half space mereka Pak. Di sini ada Cafu, salah satu pemain terbaik midfield mereka yang dulu pernah kita mainkan bareng-bareng. 13 match, 1 gol, 1 assist, not bad untuk seorang center midfielder. Kita lihat central midfielder lainnya ada Kernagel Pak. Di sini harusnya dia posisinya adalah striker atau winger, tapi di sini dia jadikan central midfielder oleh pelatih Nottingham Forest saat ini. Ada Manu Morianes, 10 match 2 gol. Bahaya sekali ini Pak CM-nya. Brian Ojeda, 13 match 1 gol, 1 assist. Seperti yang kita perkirakan, serangan mereka bakalan melalui sisi tengah, dan betul sekali ternyata CM mereka rata-rata mencetak gol. Artinya CM mereka sangat ofensif Pak. Graban hanya cetak 1 gol dari 11 match. Buruk sekali untuk seorang striker. Kalau gue sih udah gue buang ini. Keenan Davis 12 match 2 assist 1 gol. Sepertinya wonderkid Pak. 191 cm, age-nya baru 24 atau 24 tahun, masih muda banget. Gue inget ini dulu adalah salah satu pemain terbaik di Aston Villa Academy sepertinya Pak. Tapi sekarang pindah ke Nottingham Forest. Ya nggak ada yang perlu diwaspadai dari Nottingham Forest, karena mereka pun league table-nya berada di posisi ke-19 Pak. Sorry, kita lihat league table mereka dulu. Nah iya betul, mereka berada di posisi 19. Oh, ketutupan facecam ya, tapi bisa kelihatan kan namanya tuh Nottingham Forest di atas dari AFC Bournemouth Pak, dengan 9 poin. Dan ini bisa sekali kita bantai sepertinya Pak. Dan gua udah coba untuk scouting pemain yang incaran kita, transfer target kita di Valencia, yaitu Carlos Soler yang kita sama-sama bahas di grup, dan satu lagi seorang Patrick Schick. Kalau misalkan kita datangkan dia menjadi timnas mini Ceko seperti apa, tapi nggak apa-apa, yang penting kan kualitasnya gitu katanya. Menurut gue paling logis kita datengin Patrick Schick karena harga transfer market value-nya hanya 69 dibandingkan Carlos Soler Pak. Di sini Carlos Soler kita 120, dan 120 itu lumayan mahal kalau menurut gue, masih di atas harga transfer normal ya. Transfer low budget sih, kalau kita transfer kita low budget. Bahkan kita pun masih punya utang 25 juta Pak. Di sini mungkin kita bakal coba datangkan Patrick Schick nanti di bulan Januari Pak. Kita lihat dulu November ini kita habisin di episode ini kalau bisa. Kalau nggak bisa ya 3 match aja. Desember kita ada 3 match, Aston Villa, Liverpool, dan Tottenham Hotspur. 2 Big Six juga, tentunya Big Six di klasemen sementara yaitu Aston Villa. Di Januari kita bakal buka. Itu artinya kita masih punya sekitar sebulan lagi untuk scouting si Patrick Schick Pak. Kalau misalkan jadi atau tidaknya nanti kita coba di bulan Januari. Kalau misalkan bisa kita datangkan, kalau tidak bisa ya mau nggak mau kita pakai Yarmolenko, striker lokal seadanya. Oke, kita langsung aja next game Pak. Condition player ya, nanti gue oke, sangat fit semuanya karena mungkin moralnya keangkat karena 2 game atau 3 game kita unbeaten Pak. Sorry Pak, di episode sebelumnya 3 game kita unbeaten. Lawan Everton kita menang, Wolverhampton kita menang, Fulham kita menang Pak. Everton 1-0, ini 3-0, Fulham 1-0. Oktober akhir ditutup dengan kemenangan yang manis unbeaten cuy. Gila, luar biasa. Next game kita lawan Nottingham Forest, kita bakal main di away, pakai baju away aja. Ntar face cam-nya bakal gue pindahin dulu biar kelihatan formasi apa yang bakal gue pakai, dan gue pindahin dulu. Nah, kita bakal main 3-4-3 seperti biasa, namun kali ini Issa Diop lagi naik sih. Padahal di live streaming tadi Issa Diop mati Pak. Suaku mati, Lanzini sepertinya gue naikkan. Wingback-nya gue ganti dengan banyak Antonio. Oke, Antonio kita jadikan wingback, Antonio dan Lanzini. Lalu wingernya kita akan pasang Yarmolenko dan Bowen, kita tarik ke winger. Yarmolenko menjadi striker tunggal Pak, karena kita nggak punya center forward sementara selain Yarmolenko Pak. Yarmolenko pun aslinya winger, dan kebetulan dia punya postur yang lumayan tinggi, jadi mau nggak mau kita taruh di forward. Gerakannya pun di lini depan sangat bagus. Naif Auge kita naikkan ke depan menggantikan Craig Dawson, kita naikin ke atas. Fredericks mungkin kita bakal kasih main dia di menit akhir. Pablo Fornals Pak, jangan lupa sang kreator lini tengah kita akan gantikan. Oh begini, Kral nih, lalu Kral kita ganti sama Pablo. Nah, kita tarik sedikit decline rest-nya menjadi DM. Change strategi udah semua. Sip, start match aja. Siap, kita bakalan away ke Nottingham Forest Pak. Apakah kita bisa meraih 3 poin maksimal di laga away ini? Sepertinya bisa sih. Soalnya mereka berada di bottom 3, bukan bottom 3 lagi nih. Mereka berada di paling bawah dasar klasemen Pak. Kebangetan banget sih Pak kalau misalkan kita nggak bisa menang lawan tim sekelas Nottingham Forest sih. Sedangkan kita butuh 3 poin full untuk mengamankan posisi Liga Champions kita. League table 19 Nottingham Forest.
Player to watch. Di sini ada Worrall, kapten mereka 190 cm, tinggi juga Pak. Ternyata 25 tahun, wonderkid nih sepertinya. Manuel Lanzini yang kita babak pertama. Nottingham melawan The Hammers. Wah, bahaya. Siapa di sana? Zinkernagel. Ikonik momen Zinkerdowski Pak, langsung menyerang di menit pertama Pak. Luar biasa. Nanti kalau di home kita bakal setel lagu Bubble ya Pak. Karena kita main di away, jadi kita hormatin dulu di kandang lawan gitu. Kita hormatin dulu supporter lawan. Mungkin nanti di home kita bakal coba setel lagu Bubble ya Pak. Zinkernagel, iconic moment Zinkerdowski. Wow, gacor sekali dia Pak. Pak, bahaya Pak. Wah. Apa gue nggak. Fuck man, Pablo Fornals. Oh shit. Tidak Zinkernagel, tidak. Come on, drop. Fuck. Fokus dulu. Come on. Nice. Bowen. Come on, Lanzini. Vamos. Lanzini. Oh shit. Michael Antonio. Vamos. Declares. Bowen. Antonio. Fuck, offset Pak. Mereka pasang offset trap ternyata. Come on. Bowen. Vamos. Bowen. Goal. Come on. 1-1. Kita bisa susul ketinggalan kita, bahkan kita bisa comeback guys. Gue yakin banget kita bisa comeback. Easy game. Ini adalah game yang mudah. Kita bisa comeback Pak. Karena yang kita hadapi itu bukan klub papan atas, bukan klub Big Six, bukan klub yang saat ini sedang naik, yaitu Nottingham Forest Pak. Ini gue tahu ability-nya Nottingham Forest tuh beratnya kayak gimana Pak. Bahaya. Shit. Graban. Blunder back ya. Gue lupa lini tengahnya kosong Pak. Gue boleh asal oper aja. Gak apa-apa, 2-1. Come on, kita bisa. Antonio. Antonio kalau nge-shoot ada aja halangannya Pak. Antonio Pak, maaf. Anda sepertinya akhir musim aku lepas saja Antonio. Apes banget dia kalau menendang, pasti ada aja yang lengket Pak. Aduh, 2-1 cuy. Fuck. 2-1 kita kalah. Babak pertama. Sial tuh Luis Graban, dapat bola nemu anjir. Come on. Fuck. Ketutup Pak. Ruangnya ketutup. Antonio, Okbona, Manuel Lanzini, Set Ben Rahma. Come on. Set. Ya, dia nendangnya begitu, lurus aja. Dia nendangnya lurus aja. Come on. Buset. Ditabrak dong Yarmolenko gua. Tuh. Tinggi banget back ya. Semua nih mereka nih. Nice. Ada ruang di sana, Pak. Nice. Ada ruang. Bowen. Come on, Bowen. Duh, tutup.
Harusnya kalau di luar pelanggaran tuh begitu tuh. Sayang aja. Come on, Bowen. Jarrod Bowen. Bowen. Declan. Ya! Langsung udahan dong. Brengsek. Kalah, Pak. Dimasuk nggak ada yang on target sama sekali, Pak. Cuma satu on target doang, itu pun jadi gol. Dari segi permainan kita unggul loh. Next game kita bakal lawan Newcastle. Away lah. Lu main di away lah, nggak boleh lah. Lu main di away lah. Jersinya away juga. Zoma kita sakit, Pak. Mungkin kita bisa naikkan Nayef August. Semoga aja dia bisa berkembang. Nayef kita taruh tengah karena Issa Diop taruh tengah karena sentimeter atau tingginya itu paling tinggi. Askral nanti dulu, sorry masuk aku, kita naikkan Vlasic sepertinya enggak. Lanjini naik, Pak. Lanjini masuk aku, Socek nanti dulu. Kita bakal pasang Pablo Fornals. Kok masih bisa main, Pak, Fornals, Pak? Bukannya tadi kartu merah ya? Masih bisa main dia. Antonio bapuk nih, nanti dulu deh. Antonio, Yarmolenko naik. Seperti biasa, Declan Rice kita turunkan dulu satu tingkat di DM. Individual jangan lupa Declan Rice defense, high, Fornals attack, atas bawah, box to box. Nayef August tuh. Di sini kartu merah, apa regulasinya begitu ya? Sampai beberapa kali match dulu baru dia nggak boleh main. Tapi di match ini kita masih bisa main loh, si Pablo Fornals. Kita start match saja. Kita akan menghadapi Newcastle United di kandang. Saint-Maximin, Kiswood, Murpuy, Almiron, Bruno Guimaraes, dah. Abu boleh dah. Bubble, silakan di setel, Pak. Abu Bubble. Skor 14, kita harus mendapatkan poin penuh, Pak, di sini untuk mengamankan 4 besar sampai akhir musim. Minimal pertengahan musim kita 4 besar lah. Gila sih, nggak expect banget gua kalah sama klub papan bawah, cuy. Royal Tours, Manuel Lanzini. Sebenarnya dia main bagus, cuma kurang peluang aja, Pak, Lanzini. Bakal berhadapan sama pemain asal Paraguay juga, Miguel Almiron. Declan Rice, sorry, agak ngembeng gua, lagi pilek. Nayef August, Lanzini, kontrol ke tengah, Pablo Fornals. Langsung dikatakan saja. Firman Quilo, Jamal Asles, Serben Rahma. Come on, set. Bona di sana, nice. Dapat. Kontrol bola masuk aku. Pablo Fornals, sang pengatur lini tengah bersama Declan Rice. Nice, itu yang gue suka dari Declan. Come on, Lanzini. Cari ruang dulu. Nice, buka ruang Jarrod Bowen. Crossing datar. Nah, itu. Come on. Goal. Pablo Fornals 1-0. Kita unggul atas Newcastle United, Pak. Gol yang cukup baik, cukup terskema, cukup padu, cukup luar biasa, dan tidak diduga-duga sih menurut gua. PM crossing datar dan chest. Fornals masuk. 1 gol. 1-0 kita unggul atas Newcastle United. Asisnya Bowen sih udah pasti. Luar biasa. Almiron. Bahaya kali ini. Alan Maximin. Winger cepat. Dia juga mengikuti skema yang sama, Pak. Tapi masih bisa ditahan oleh kiper kita, Kevin Trapp. Masuaku. Bona. Sadiop. Nayef August. Ayo buka ruang. Declan. Nice.
Pablo kali ini, Pablo. Masih bisa di save kiper mereka. Cukup hidup sebenarnya. Sebetulnya tadi pun lawan Nottingham Forest, kalau misalkan Pablo nggak kartu merah, gue yakin kita bisa comeback, Pak. Sayangnya dia kartu merah. Gue kira penalti doang, ternyata dapat kartu merah juga. Pablo kontrol bola, nice. Declan Rice, Bowen. Wah, terlalu. Tutup. Bruno Guimaraes. Issa Diop. Pablo. Lanzini. Lanzini. Masuaku. 1-2. Offside. Ben Rahma. Harusnya gue mau tiki-taka sama Masuaku, tapi kenapa yang ngambil set Ben Rahma, Pak? Bowen tarik. Good. Come on, Lanzini. Come on. Yarmolenko dapat. Ayo Masuaku. Hidup, Pak. Masuaku main hidup, Pak. Masuaku main lebih hidup wingback kita. Gak tahu apa gue yang rasain doang. Tapi ketika Masuaku main, wingback kanan kita lebih hidup, Pak. Dibanding tadi gue masang siapa tuh? Masang winger asli atau seorang gelandang serang. Bowen, cross, Yarmolenko masih di atas. Set Ben Rahma, Pablo Fornals, Declan Rice, Lanzini, Manuel Lanzini kontrol. Oke, tahan dulu, main santai. Kita udah menang, Pak. Jangan lupa kita udah menang, main santai. Nice, dapat Nayev, intercept. Masuaku. Aduh, bahaya. Okbona tutup. Nice. Masuaku dapat, nice. Bowen kali ini dari sisi kiri pertahanan Newcastle. Bowen! Wah, tiang, Pak. Masih kena kebentur Mister, Pak. Hey, Yarmolenko. Berapa shoot, cuy? Berapa menit, cuy? Emang akurasi kita aja yang kurang finishingnya, Pak. Makanya kita butuh satu striker tunggal nih buat tukang finishing. Overall permainan kita udah bagus sebenarnya. Lanzini, Masuaku. Terlalu tega Masuaku. Come on, dapat. Side. Fuck, Ben Rahma. Tolong staff. Alan Saint Maximin. Ayo Okbona tutup. Nice, good defense Okbona. Pablo Fornals, Nayev, Yarmolenko, nice. Jarrod Bowen, cross. Salah, harusnya bola datar Bowen. Harusnya bola datar Bowen. Bola datar. Ya, datarnya begitu. Good game. Half time kita unggul 1-0, Pak. Masuaku. Set. Come on, set. Tusuk. Waduh. Wah, Bowen tidak siap. Dapat bola rebound. 1-0 kita unggul atas Newcastle. Lihat shoot on targetnya. Mereka belum shoot sama sekali, Pak.
Dan posisinya pun kalah 65% berbanding 35%. Itu artinya kita mengungguli dari segala aspek. Unggul dari segala aspek, Pak, di babak pertama ini. Harusnya kita bisa bantai sih, harusnya. 1-0 nggak cukup sih. Kita butuh gol lagi untuk mengamankan agregat gol. Offside. Jelas offside. Eastwood. Fernandes. Tuh! Yarmolenko! Come on! 2-0. Good goal. Good positioning. Good finishing. Yarmolenko. Ini yang gue suka dari Yarmolenko, dia positioningnya bagus, Pak. Nggak offset lu. Nggak offset. Dia lepas dari jebakan offset, Pak. Kosong banget. Pam! 2-0. Asis Declan Rice 1. Luar biasa, Pak, Yarmolenko ini. Nggak banyak pegang bola, tapi sekalinya pegang bola positioningnya bagus, Pak, dia, Pak. Saint-Maximin. Pablo. Come on, Pablo. Weh, jelas. Pablo. Wah, tutup ruangnya. Dubravka. Long ball langsung ke depan. Jangan kasih shoot. Nice, Pablo. Come on. Pablo. Ayo. Pablo. Come on. Kita bisa tambah 1 gol lagi, guys. Ayo. Aduh. Murphy. Nice, potong. Manuel Lanzini. Ke tengah kepada Declan. Nasi. Kontrol bola. Sangat lengket. Jarrod Bowen. Yarmolenko. Gila tuh kipernya, posisinya tepat banget positioningnya. Saint-Maximin. Ayo masuk aku bisa. Nice, Ogbonna. Kontrol, nice, dapat. Jarrod Bowen, Pak. Bowen. Oh! Wah, sial, masih kena tiang, cuy. Ryan Fraser main menggantikan Saint-Maximin. Ini juga salah satu winger cepat juga yang dimiliki oleh Newcastle United, Pak. Bahaya. Side. Come on. Side. Pablo. Wah, nggak penalti. Wah, curang. Nggak penalti. Bruno Guimaraes. Nih kalau bisa nih, kalau misalkan dia free agent, gue angkut nih Bruno. Aduh, bahaya Chris Wood. Wah, fuck. 1 shoot 1 goal, Pak. Chris Wood. 1 shoot 1 goal. Tinggi banget, cuy. 191 cm. Gile. Long ball-nya bagus banget lagi. Jelas lah, dia menang lah. Tuh, jelas lah. Jauh dari segi postur kita kalah back ya. Golnya indah lagi, nggak apa-apa, 2-1. Kontrol, kita udah menang, Pak. Jangan sampai kecolongan. Jangan sampai penyakit kita kumat dah. Mereka mulai pressing ke atas. Masuk aku. Oke, nice. Mungkin kita bisa masukkan masuk aku sakit, Pak. Stamina-nya habis, Pak. Plastik mungkin bisa kita masukkan. Aduh, malah ke belakang nih.
Jolinton, Nikola Vlasic, Ben Rama, come on, 3-1 kita unggul atas Newcastle. Iya, selebrasi ala BP cuy. Dari segala aspek kita unggul sih, itu cuma gol nemu doang tadi Pak. Indah banget lagi truk pas ya. Indah banget Pak ini. Cut inside with ball. Ben Rama jebret. 3-1 kita unggul. Asis Nikola Vlasic baru main langsung asis. Yarmolenko. Pablo. Declan. Lanzini overlap. Duh. Marpi bahaya. Waduh, Marpi bahaya. Hampir aja. Oke, cukup. Kita bisa masukkan beberapa pemain kita agar bisa segar lagi. Pablo cukup hari ini. Kamu sudah bermain bagus. Socek kita masukkan. Sepertinya siapa lagi ya? Fredrickson gak gua angkut sih. Dan kita bakal main pakai 2 DM Pak, karena kita udah unggul jauh. So check in, menggantikan Pablo Fornas sudah cukup. Kamu hari ini bermain cukup bagus Pablo. Kevin Trapp. Bola pendek pada Okbona. Nikola Vlasic. So check langsung melakukan blunder baru main Pak padahal. Yarmolenko. Wah, fuck. Federico Fernandes. Bruno Guimaraes. Nayev. Yah, skemanya sama. Begitu lagi. Bahaya nih kalau ada back jangkung. Striker jangkung. Lanzini ke belakang. Wah, hampir Kevin Trapp blunder. Dapat set. Aduh, tidak dapat. Cukup. Nice, cukup. Gue lepas tangan. Ini udah pasti game menang. Udah pasti game ini kita yang menang. Nice. Akhirnya 3-1 Pak. Kita unggul atas Newcastle United. 1 gol dari Chris Wood tidak bisa membawa mereka untuk comeback. 3 gol yang diciptakan oleh West Ham United mengunci 3 poin kita di pertandingan pada siang kali ini. 3-1 kita unggul. Bonus target kita dapat 20.000 dari sponsor. Dan kita menggeser posisi Aston Villa. Secara agregat gol kita lebih unggul dari mereka. Dan sepertinya target untuk juara di musim ini sangat terbuka Pak. Tapi gue gak bakal tinggi-tinggi dulu. Kalau misalnya gak juara ya udah, yang penting kita masuk Liga Champions dulu musim depan. Begitu. Peringkat 2 semakin naik. Gue save dulu. Next game kita bakal lawan Arsenal Pak. Dan kemungkinan ini bakal jadi last game ya. Ya, last game kemungkinan. Atau lawan City nanti last game ya. Kita lihat dulu Arsenal. Mereka bakal main 4-3-3 dengan 2 DM dan 1 AM. Bukayo Saka jadi AM, luar biasa, 3 gol 2 assist. Bintangnya di sini adalah Brandino. Bahaya sekali kalau udah kiper yang jadi bintang, guys. 4 gol anjir. Thomas Partey luar biasa. Granit Xhaka 1 gol. Martinelli 3 gol. Pepe 2 gol. Matheus Nunes 4 gol 4 assist, luar biasa. Real fast lagi pemain baru ini Pak, dari Portugal, 22 tahun. Gila sih. 4-3-3 bakalan kebuka banget nih ruangnya sama 3-4-3.
Kita lihat dulu siapa yang fit, siapa yang tidak. Okbona tidak fit. Kita turunkan dulu. Mungkin gue bakal naikkan Naif Augot. Dan ya betul, kenapa Pablo Fornals kartu merahnya suspensednya ketika lawan Arsenal. Kenapa nggak tadi aja cuy? Kenapa pas lagi-lagi penting dia malah kartu merah, malah suspensednya malah aktif klausulnya. Socek mungkin bisa jadi back atau Dawson. Oke, Socek aja, Socek kita jadikan center back. Lalu di tengah gue bakal pasang si Lanzini sepertinya pak. Lanzini, Declan Rice, Vlasic boleh, Ben Rahma sakit, nanti dulu Ben Rahma. Yarmolenko naik, Bowen. Oh, Masuaku naik. Tidak, ternyata masih hijau. Pak Bianski tapi naik pak. Frederick kita naikin dulu. Sorry, Okbona naik. Alex Kralsip. Jangan lupa 1 DM kita, Declan Rice. Individual, Declan, defense, high, jangan lupa. Lalu Lanzini, attacking. Vlasic udah, Antonio, Masuaku. Kita jadikan wingback, naik turun dia. Bisa di save nggak sih formasinya biar nggak bolak-balik mulu? Oh bisa pak, ternyata pak. Roni Lopez main pak, ternyata pemain asal Portugalia nggak dimainkan. Cedera mungkin. Next game kita bakal lawan Arsenal. Leno sebagai bintangnya di sana. Luar biasa pak. Last game sepertinya ini bakalan jadi last game kita di episode kali ini pak. League table ranking, City, West Ham, Aston Villa, Manchester United 4 besar. Chelsea luar biasa. Big Six-nya berada di mid table semua nih. Chelsea, Tottenham Hotspur mid table semua nih. Brand Leno, Player Watch, sepertinya bakal menjadi hari yang berat untuk mereka. Declan Rice, kapten kita, wonderkid. Di depan ada Martinelli dan Bukayo Saka dari Arsenal. Siap-siap. Kick off babak pertama. Arsenal menghadapi West Ham United. Nice, langsung dapat bola kita Vlasic. Come on Vlasic. Kontrol ke tengah. Nice, Declan Rice. Manuel Lanzini. Tusuk, ada ruang. Yarmolenko, come on. 1-0. Tidak butuh waktu lama untuk membongkar pertahanan dari Arsenal Sendal ini, SSB ini ya guys ya. Ya, baru beberapa menit langsung kebuka aja. Langsung buka aja dia pertahanannya. 1-0, Lanzini assist, Yarmolenko gol. Ya Allah, salah passing cuy. Sekelas Arsenal. Antonio, come on. Tidak butuh waktu lama untuk Antonio mencetak gol guys. Hanya dengan 1 kali penetrasi langsung bisa merobek gawang Leno. Ternyata bukan hari yang berat untuk kita, hari yang berat untuk Leno. Good game West Ham United. Game. Tumben loh, Antonio biasanya lawan klub lain dia kalau nendang kayak gitu bakal ketutup. Tumben nih, baru lawan Arsenal doang Antonio bisa dapat peluang dan itu jadi gol pak. Dan gak ada halangan ya, lu beda banget Antonio, come on. Nice Antonio, harinya. Jauhan. Oh fuck. Baru menit ke-7 udah 2-0. Saka, Martinelli. Yannis Saka. Bahaya. Nayev terlalu lama.
Nikola Vlasic. Dapat Vlasic, come on, counter. Lanzini. Nice. Out. Nah, tidak. Cukup sih 2-0. Tambah lagi, Pak. Jangan cukup puas. Jangan cepat puas, tambah lagi. Tambah lagi Vlasic. Samping Jarrod Bowen. Lebar, Masuaku kali ini. Masuaku Cross. goes for a sweeping cross. It's always going to be the keepers. Saka. Nah, Socek. Oh, bahaya. Ayo Saka, nice. Needs help. Udah Istudu, stadion dari West Ham United. Tottenham Hotspur. Kenapa nggak main di ini aja ya? Emirates, perasaan Emirates Stadium ada ya? Antonio. Declan Rice. Masih di blok. Was very necessary. Masuk aku cross. Hostage defending, but that'll do. Manuel Lanzini. Come on. Oh, Lanzini. great chance. Come on. Kena Bowen. Lack of urgency. Jauh sekali Bowen. Is charging up on the overlap. Saka bahaya Pak. Saka. Nice. Great goalkeeping, really decisive. Good save Kevin It's Trapp. on a plate. Nyekil dia. There to get rid. Masih bisa diblok. Nayev. Lanzini. Manuel. Come on. Half an hour played now. Come on Lanzini. Nyekil dulu. Nice. Bowen. In a wide position, so what next? Nyekil. Nice. Bowen. Got a shot away. Jauh. Sails past the upright. Cuma lawan Arsenal gue bisa nyekil. Lawan yang lain gue nggak bisa nyekil cuy. Lawan Arsenal gue bisa nyekil Pak. Luar biasa. Lanzini. Nayev. Declan Rice. Vlasic. Bowen. Nyekil Pak. Nice. Lanzini. Masuaku. Lanzini Gens. Yuk tambah 1 gol lagi yuk. Oh, well defended. That had to be done. 1 gol lagi yuk, kunci yuk. Roni Lopez. Antonio. Looking for a decent ball in. Waduh, ketutup sama Gabriel. Bahaya. Halfway. Hampir aja mereka blunder Pak. Socek untuk pertama kalinya debut sebagai center back. Jarrod Bowen. Belakang Nikola Vlasic. Yah, ngoper kemana temennya, nyamperin diopernya ke sono. Position to intercept. Granit Xhaka. Nice, Issa Diop. Read it. Tabrak aja terus. Mina. Antonio ke belakang. Nayev, Augard. Santuy. Issa Diop, Socek. Nice. Come on Socek. 1 gol lagi kita kunci. Vlasic. Bowen. Ayo 1 gol lagi kita kunci. Jarrod Bowen. Nyekil Pak. Having a look. Wow. That'll be the last act of the 2-0 kita unggul di halftime sementara lawan Arsenal. Well, it's a really healthy lead at the moment. Luar biasa. The only danger for them now is they become a Perjuangan dari mereka ternyata just need to continue Arsenal nggak ada apa-apanya cuy. maintain that intensity. Dari segi statistik kita menang jauh, 40 berbanding 60, dan shoot on target kita 5 shoot dan 2 on target, sedangkan mereka cuma 2 shoot dan itu pun antah berantah. Next, di babak kedua kita bakal tambah gol lagi Pak. Already into the second period. Kontrol permainan. The first half strong. Thomas Soucek. So often they do.
Jarrod Bowen. Out. Tidak out. Cedric Suarez. Gua nggak menemukan tim-tim Big Six yang sebenarnya di sini. Gua malah kayak ngelawan klub-klub mediocre malah. Malah kebalik, ketika gua lawan klub mediocre itu lebih berat tantangannya dibanding lawan klub Big Six, Pak. Di relief gitu ya. Big Six di relief. Kalau di sini kan Big Six-nya Aston Villa. Klasik. Saka, Rodri Lopez, Nayev. Tahan dulu Nayev. Potong bolanya. Nice, ada Issa Diop. Cantik sekali mainnya. Klasik. Nice, Kevin Trapp. Jadi sweeper kiper kita Antonio Masuaku langsung kepada Antonio, kawan-kawan. Nyekil dia. Antonio terlalu jauh. Masih bisa ditip Antonio. Boom. Leno di sana bisa nepis tendangan dari Michael Antonio. Masuaku cross. Dikira main PS2, Pak. Beda, Pak. Declan Rice. Nikola Vlasic. Gue bakal menantikan game di last game bulan ini. Gue bakal menantikan banget game lawan Manchester City karena sama sekali gue belum pernah ngerasain aroma lagi. Chemistry dari Big Six itu auranya nggak kelihatan banget, guys. Beda banget. Gue pengen ngerasain nanti lawan City gimana sih rasanya. Yang bener-bener klub yang overpower banget gitu. Kan kalau Arsenal kalah ya emang udah biasa kalah mereka. Tapi kalau City kalah itu luar biasa, guys. Gue bakal menantikan banget di next episode lawan Manchester City sih. Pengen ngerasain apakah ada yang lebih kuat di klub Big Six ini. Karena kan City di Liga peringkat 1 kan. Itu artinya dia juga overpower di game ini, di universe ini. Nikola Vlasic kontrol bola. Masuaku. Antonio tadi salah. Dan gue bakal sisain 1 game lawan Manchester City untuk episode berikutnya, Pak. Karena kalau misalkan gue terabas aja di episode ini kayaknya kurang greget. Kayaknya lebih baik Manchester City kita akhirkan saja. Masuk ke episode 6 mungkin live streaming lebih greget lagi. Karena gengsinya juga besar, Pak. Perebutan peringkat 1 kalau kita lawan City. Nice. Pepe. Kayu Sako di sana. Bahaya. Gabriel. Bisa begitu tendanganmu, Pak Gabriel Martinelli. Pam. Gila, luar biasa. Mungkin kita bisa masukkan Fredericks, Pak. Masuaku udah habis stamina-nya. Debut kedua. Bukan debut sih, match day kedua. Kedua kali main. Penampilan kedua maksudnya. Ngomong apa tuh? Dari Fredericks. Wingback cepat yang kita miliki, Fredericks. Antonio. Cross. Bola ngambang, tidak ada yang nyambut, Pak. Bola ngambang begitu enak banget padahal. Issa Diop tingginya tinggi banget tuh. Yarmolenko gue nggak tahu. Bahkan kalau Yarmolenko main, Pak. Tapi dia cetak gol kan? Iya, dia cetak gol. Tapi gue nggak tahu kalau dia main, anjir. Saking jarang dapat bolanya. Dan sini.
Oh, Roni Lopez bahaya Pak. Fredericks tidak bisa nutup ruangnya. Roni Lopez. Ayo 1 gol lagi, 3-0 genapin. Ganjilin. Aduh, bahaya. Nice, Kevin Trapp. Udah mulai jedar-jedar kiper ya. Seker ya. Roni Lopez. Saka. Akhirnya jebol juga. Bukannya kita mencetak gol, malah kejebolan di menit akhir, Pak. Gabriel Martinelli, wonderkid asal Brazil, memperkecil ketinggalan mereka atas West Ham United. Jebol juga akhirnya pertahanan kita, Pak. Ambruk. Rice, Socek, Klasik. Yuk, 1 lagi yuk. 3-1. Bisa yuk. Sini. Jangan sampai kebobolan lagi. Jangan sampai kebobolan lagi, Pak. Udah cukup. Nice. Please jangan. Nayef, yuk bisa. Nice. Kok gua deg-degan malah? Nice. Kok gua malah deg-degan anjir? Wah! Akhirnya dramatis. Di menit akhir mereka full attacking. Gue gak nyangka mereka bakal full attacking di menit akhir. Untungnya kita berhasil cetak 2 gol di awal pertandingan, guys. Jadinya hampir aja kita diserikan. Yarmolenko 1 gol dan Manuel Lanzini 1 gol. Good game. Secara statistik mereka ngepur banget di babak kedua, Pak. 8/7 shootnya dan 4 on target mereka. Kita cuma 3 on target. Itu artinya kita mengalami turun drastis di babak kedua. Tapi nice result, hasil yang cukup bagus menurut kita, karena kita berhasil mengalahkan Arsenal. Kita lihat dulu apakah klasemen kita bakalan naik juga. Aduh, gue lupa City menang apa kalah tuh tadi. Wah, ternyata masih di peringkat 2. Dan next game kita bakal menghadapi Manchester City untuk perebutan peringkat ke-1, Pak. Karena poin kita beda selisih 3 poin doang. Sepertinya di episode berikutnya di fixture 16 kita bakalan live streaming. Kalau enggak, bakal konten offline lagi sepertinya. Oke, cukup sampai di sini dulu episode 5 dari gua Raffi Altorik, pamit undur diri, signing out and bye-bye.